Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan kali ini pembacaan kitab Lum'atul I'tiqad yang mana telah kita sampaikan di pekan yang kemarin pada hari Rabu malam. Ini adalah sebuah kitab yang berisi tentang beberapa masalah dalam akidah. Dan perlu kami sampaikan, terkadang seorang ulama menyampaikan sebuah kitab tentang akidah, mereka memilih beberapa topik. Terkadang tidak bisa menyeluruh seluruh masalah akidah mereka tulis dikarenakan kebanyakan mereka menulis latar belakangnya adalah untuk menjawab dan meluruskan pemahaman umat atas penyimpangan-penyimpangan yang ada ketika Baru zaman tersebut. bisa responding. Mohon mikrofonnya untuk di-mute ya, ditutup Bapak Ibu. Dan telah kami sampaikan siapa Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau adalah salah seorang ulama yang sangat menonjol dalam mazhab Hambali. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memuji beliau, tidak ada yang lebih faqih, alim setelah Abdurrahman Al-Auza'i di negeri Syam, ya, kecuali Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini. Di mana Ibnu Qudamah Al-Maqdisi beliau hidup di abad ke-6 dan Abdurrahman Al-Auza'i salah seorang salaf hidup di abad kedua di negeri Syam, seorang ulama yang paling alim di negeri Syam yaitu di tahun tersebut yaitu Abdurrahman Al-Auza'i. Kemudian muncul seorang ulama yang menonjol di abad ke-6 yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini. Walaupun mungkin perkataan Ibnu Taimiyah ini bisa jadi berlebihan. Wallahu taala alam, ini sekedar pendapat ya. Dan di sana ada juga ulama yang hampir sezaman dengan Ibnu Qudamah, yaitu kami sampaikan sebagai pengetahuan Bapak Ibu sekalian, yaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, Abdul Ghani Al-Maqdisi ini hampir sezaman sebelum Ibnu Qudamah. Beliau adalah seorang ahli hadis dan juga beliau bermadzhab Hambali. Namun beliau lebih sibuk dalam masalah hadis dan beliau memiliki karangan yang sangat terkenal, dibahas di mana-mana hingga hari ini di sekolah-sekolah mungkin di seluruh dunia, yaitu kitab kumpulan hadis Bukhari dan Muslim dalam masalah ahkam, dalam masalah-masalah hukum, yaitu Umdatul Ahkam. Ya, ini khusus beliau mengumpulkan kitab Bukhari dan Muslim. Ini Abdul Ghani Al-Maqdisi. Adapun Ibnu Qudamah telah kami sampaikan, beliau adalah seorang fuqaha, salah seorang fuqaha, yaitu ahli fikih yang sangat menonjol, yang telah kami sampaikan karya-karya beliau. Dan karya beliau yang paling paling menonjol adalah Al-Mughni. Ini perlu diketahui, Al-Mughni adalah kitab yang membahas fikih secara luas, dari seluruh mazhab beliau bahas. Ya, bukan hanya mazhab yang empat, bahkan imam-imam yang lainnya beliau bahas semua. Dan ini menjadi rujukan bukan saja mazhab Hambali, dan menjadi rujukan seluruh mazhab. Dan juga telah kami sampaikan latar belakang penulisan beliau, yaitu dikarenakan merebaknya akidah al-Asy'ariyah di waktu itu, dan juga Syiah. Syiah yaitu yang mereka mencela para sahabat. Adapun Asy'ariyah di sini yang awalnya diusung oleh Abul Hasan Al-Asy'ari yang menetapkan sifat wajib bagi Allah membatasi 7, 13, kemudian 20. Nah, sedikit juga kami sampaikan tentang apa ya, adanya beberapa kelompok-kelompok yang menyimpang di zaman, bahkan sebelum itu sudah muncul ya. Semisal Imam Ahmad menghadapi fitnah Al-Quran makhluk. Beliau
adalah orang yang enggan, tidak mau untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Ini adalah pemahaman Mu'tazilah. Namanya ada lagi kelompok Mu'tazilah. Ini sudah muncul di zaman Imam Ahmad dan bahkan sebelumnya. Dan menjadi kuat di zaman Imam Ahmad. Sehingga ini termasuk masalah-masalah akidah seperti ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Maka di sini Ibnu Qudamah terutama beliau menyampaikan dalam kitab ini hal-hal yang dimaksudkan untuk meluruskan penyimpangan yang ada, yaitu dari akidah Asy'ariyah terutama, ya, yang mereka menolak sebagian sifat-sifat Allah, ya, dan menetapkan dengan akal, sesuai dengan akal menurut mereka 20 saja. Dan bahkan ini sangat kental dalam kita, mungkin waktu kita sekolah juga kita diajarkan akidah Asy'ariyah ini sifat wajib yang 20. Jadi sampai abad ke 20 Masehi yang masih ada. Baik, kita teruskan, kita kemarin sampai pada, ya, perkataan beliau ini. Nah, kita ulang sedikit. Kemarin beliau, ya, menyampaikan puji-pujian kepada Allah di sini. Telah kami sampaikan maknanya, itu apa makna Bismillah, apa makna Allah, kemudian apa makna Alhamdulillah. Di sini beliau menyampaikan puji-pujian dan di sini beliau menampilkan sesuatu yang sangat penting. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini adalah, ya, yang menjadi kaidah dalam kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un, dia tidak semisal dengan apapun juga. Tidak bisa dimisalkan dan dia tidak semisal dengan apapun juga. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Yakni samanya nama dan samanya makna tidak melazimkan samanya hakikat. Kemarin ingin kami jelaskan, namun terputus karena habisnya waktu. Yaitu samanya nama, semisal ada buah-buahan, bahkan ini makhluk, ya, sama makhluk, buah rumman atau buah delima yang disebutkan dalam Al-Quran, ini ada di dalam surga. Bagaimana Allah firmankan dalam surat Ar-Rahman, namun samanya nama, bahkan samanya makna di sini, ini sama-sama makhluk. Buah rumman yang ada di dunia, maka hakikatnya tidak sama dengan buah rumman yang ada di akhirat. Ini akan berbeda. Maka demikian pula dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, sifat-sifatnya ini secara maknanya, ya, melihat, mendengar, ya. Namun samanya makna dan samanya nama tidaklah berarti hakikatnya sama. Tapi hakikatnya ini sesuatu yang sangat jauh-jauh berbeda. Kami lanjutkan di sini. Mana istilah? Hah? Kita masuk ke kemudian kalimat ini. Anytime, Abu Ali. Don't Saya worry. bacakan dulu bahasa Arabnya. I'm Sekalian together. kita di sini belajar bahasa Arab. Iya. Yes, Sebentar I ya, know. saya tutup Bisa. dulu. Wa kullu ma jaa fil Qur'ani, dan setiap yang datang di dalam Al-Qur'an, au sahha 'anil Mustafa, yang sahih dari Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini sahih telah kami jelaskan, yaitu apa-apa yang hadis yang sahih, dan yang sahih ini yang diterima ada dua, sahih dan hasan. Minas sifatir Rahman, dari sifat-sifat Ar-Rahman, wajabal imanu bihi. Maka wajib untuk beriman dengannya. Wa talaqqihi bitaslimi wal qabul, ya. Dan mengambilnya, mengambil sifat-sifat tersebut dengan penuh ketundukan, berserah diri. Taslim ini makna seperti Islam juga, ya, berserah diri, wal qabul, dan menerima. Ya, sebagai seorang muslim, apa-apa yang datang dari Allah, kita menyerahkan diri kita, berserah diri, kita tunduk dan berserah diri. Ya, wa tarkut ta'arud, dan meninggalkan tarkut ta'arudillahu, meninggalkan sikap berpaling atau menentang. Ya, berpaling darinya maksudnya. Birraddid, birraddi wa ta'wili, apa sikap
sikap menolak atau sikap berpaling itu dengan menolaknya, menolak sifatnya. Sebagian ini terjadi karena mereka mendahulukan akalnya daripada dalil. Nah, sifat ini apa? Sebelum mereka menolak, sebetulnya mereka jatuh pada itu dulu tasbih atau tamthil ini ya. Mereka sudah membayangkan itu mirip dengan manusia. Sudah kami jelaskan. Jadi ini ya, kemudian mereka apa? Menolak. Sebagaimana kami sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya Allah sendiri mensifati dirinya sendiri dengan misalnya wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Ini firman Allah dalam surat Al-Fat misalnya. Allah marah kepada mereka, Allah murka kepada mereka. Nah, ini ada yang sebagian kaum muslimin maka mereka menolak. Sifat ini tidak patut bagi Allah, tidak layak bagi Allah. Kenapa? Karena mereka telah mentamsil, mereka telah memisalkan terlebih dahulu. Mereka telah juga mentasbih. Oh, ini serupa dengan kok serupa dengan manusia marah. Oh, tidak pantas. Apa? Padahal ini sifat ini datang dari Allah sendiri dan sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Kewajiban kita menerima, ya. Dan apa? Sebagian juga mentakwil. Ini takwil, ada dua makna takwil ini, ada yang makna yang benar dan makna yang menyimpang atau makna yang syar'i, takwil yang syar'i dan takwil yang ya tidak syar'i atau batil. Apa itu? Takwil secara yang syar'i bermakna tafsir. Ya, semisal para sahabat mentafsir ayat. Ibnu Abbas mentafsir ayat itu mentakwil. Mentakwil bermakna apa? Mentafsir. Semisal Ibnu Abbas, demikian juga Abu Bakar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka Ibnu Abbas dan juga Abu Bakar. Abu Bakar menangis ketika ayat ini turun. Kenapa? Karena Abu Bakar mengetahui tafsir makna ayat ini apa? Ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dekat. Ini namanya apa? Tafsir. Inilah yang ini tafsir yang syar'i. Ada juga dan di sini yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Qudamah di sini adalah takwil yang batil, takwil yang tidak benar, yaitu apa? Memalingkan makna yang zahir, makna yang jelas di situ sebagaimana dipahami orang Arab, kemudian dipalingkan pada makna yang tidak sesuai dengan artinya, tidak sama dengan makna dari kalimat tersebut. Ya, tanpa ini yang boleh padahal yang boleh mentakwil seperti ini hanyalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam masalah sifat. Ini kekhususan orang yang mendapatkan wahyu saja yang boleh mentakwil. Ini maksudnya begini, gitu. Ya. Jadi misalnya, semisal ini dalam ayat yang istiwa Ar-Rahman alal arsyistawa. Ya, dalam ayat ini Ar-Rahman ini Allah alal arsyistawa, di atas ars istiwa, istawa, jadi di atasnya, di atas ars. Kemudian ini ditakwil, itu di takwil yang batil yang salah apa dipalingkan maknanya tidak sesuai dengan makna bahasa Arab yang semestinya diartikan dengan arti yang beda. Karena mereka mengatakan apa? Ini tuh kiasan. Apa? Kiasan kalau diartikan sebagaimana apa adanya bahasa Arab nanti ini mereka jatuh pada tasbih lagi. Jatuh pada apa? Memisalkan lagi. Mereka tidak sadar mereka memisalkan dulu dengan makhluk sehingga mereka ini tidak sesuai kalau berada di atas ars yang cocok apa? Menguasai. Padahal istawa ini tidak dikenal dalam bahasa artinya menguasai. Ini terjadi pada pemahaman ayat semisal akidah al-Asy'ari karena mereka tidak menerima sifat-sifat ini yang mereka terima cuma 20 sifat saja, membatasi pada 20 sifat. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini kemudian wat tasybih wa tamtsil. Ini hampir mirip tasbih itu menyerupakan ya, serupa dengan ini. Tamtsil memisalkan ya. Semisal ini, semisal ini, semisal ini. Oke, kita lanjutkan.
Wa ma askala min dzalika, dan apa-apa yang dia ada masalah, ada muskil, dia nggak jelas dari hal-hal tersebut, wajaba itsbatuhu lafdha. Dia wajib menetapkan maknanya, lafalnya saja. Tarkut ta'arrudi lima'a lima'na lima'naha lima'nahu. Tarkut ta'arrudi lima'nahu wa naruddu ilmu wa naruddu ilmahu ila qailihi, dan meninggalkan sikap penentangan atau sikap berpaling dari maknanya, dan menolak maaf, ini mengembalikan dan mengembalikan ilmunya, wa naruddu ilmahu ila qailihi, dan mengembalikan ilmunya kepada yang mengatakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini semisal seperti ini, jika dia menetapkan lafaz saja, ini hanya bisa terjadi pada orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Semisal kita, ya, kita bukan orang Arab. Jadi kita terkadang nggak tahu bahasa Arab. Ada sifat Allah Subhanahu wa taala, misalnya Al-Wadud. Al-Wadud ini artinya apa ya? Kita belum tahu. Mungkin di zaman itu belum ada kamus dan sebagainya. Maka kita mengimani ini adalah nama Allah dan ini adalah sifat Allah. Kita belum tahu maknanya, ya udah. Tapi kita tidak boleh menolaknya. Dan jika kemudian mengetahui maknanya, maka tidak boleh kita menentang maknanya lima. Ya, ini Al-Wadud, seperti dalam firman Allah surat Al-Buruj, wa huwal ghafurul wadud, dan dia adalah yang maha pengampun dan Al-Wadud, yaitu yang maha mencintai dan dicintai. Ya, dia Allah itu maha mencintai dan sekaligus dia sangat dicintai. Ini makna Al-Wadud. Misalnya kita belum tahu, ya udah kita menetapkan namanya, oh maknanya belum tahu. Kalau sudah tahu maknanya, maka tidak boleh kita nanti menentangnya. Kalau nggak tahu, bagian nanti kita kembalikan kepada Allah. Semisal misalnya, di antara kita belum pernah belajar tafsir. Terus kita membaca eh, Al-Quran, ada alif lam mim. Loh, maknanya apa ya? Diterjemah nggak ada. Juga diterjemah alif lam mim. Ya udah, itu kita beriman pada hal tersebut, pada lafal tersebut. Saya belum tahu maknanya. Ya. Padahal itu ada semua yang Allah turunkan kepada kita itu semua ada maknanya. Maknanya cuma sebagian manusia mengetahui, sebagian tidak mengetahui. Apa ahli ilmu mereka mengetahui. Adapun masyarakat umum seperti kita, terkadang kita sebagian tidak mengetahui. Maka sikap kita bagaimana? Sikap kita itsbat, menetapkan ini, itsbatuhu. Menetapkannya, ya lafalnya kita tetap. Maknanya kita belum tahu, ya udah. Nanti kalau sudah tahu, maka jangan menentangnya. Jangan berpaling darinya. Wa naj'alu uhdatuhu, maaf. Wa naj'alu uhdatahu, dan menjadikan tanggungannya ala naqilihi, orang yang menukilkannya. Itsba'an, mengikuti, sebagai bentuk sikap mengikuti at-thariq, jalan ar-rasikhin, orang-orang yang mendalam ilmunya. Fil ilmi, dalam ilmu, alladzi, yang athnallahu, Allah memuji mereka, alaihim, atas mereka, fi kitabihil mubin, dalam kitabnya yang jelas, biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dalam firman-Nya yang maha sempurna dan maha tinggi, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi wa kullu min indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, di dalam ilmu, yaqulun, mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman atasnya, kepadanya, wa kullu min indi rabbina, dan segala sesuatu itu berasal dari sisi Allah, sisi Tuhan kami. Yaitu para orang-orang yang mendalam ilmunya, maka maksudnya di sini mereka mengembalikan ilmunya kepada Allah dalam hal apa? Dalam hal sifat-sifat ini apa? Semisal sifat-sifat ini apa hakikatnya? Ya, mereka tidak mengkorek-korek hakikatnya. Sebagaimana kami sampaikan dalam pertemuan yang kemarin, seseorang yang bertanya kepada Imam Malik, ya, dia bertanya apa? Hakikatnya.
hakikat istiwa itu bagaimana. Ini mereka mengkorek-korek hakikatnya. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya seperti Imam Malik, hakikatnya kita ya mohon maaf ini terputus Bapak Ibu. Mungkin kalau semoga suara saya nggak putus-putus ya. Ya kami ulangi lagi di sini bagaimana adapun orang-orang yang dalam ilmunya seperti Imam Malik kita kita beri contoh, maka mengembalikan ilmunya tentang hakikat itu ada di sisi Allah. Nah, mungkin kita lanjutkan dulu bacaannya nanti kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kembali kisah Imam Malik yang sudah kami sebutkan kemarin. Wa qala fi dzammi mubtaghit ta'wili ya. Dan berkata Allah Subhanahu wa taala berkata dalam apa? Di dalam eh, celaan atau penghinaan ya. Celaan orang-orang yang menghendaki takwil. Yang menghendaki orang yang menginginkan